Selamat datang di pembelajaran 4, 5, dan 6, tema 9, subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa. Setelah itu, ayo kita mulai belajarnya. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain menghemat energi, hak dan kewajiban terhadap sumber energi, manusia dan lingkungan, kegiatan ekonomi sesuai ketersediaan sumber daya alam, flora dan fauna. Ayo kita membaca teks yang berjudul Hemat Energi, Hemat Biaya untuk mengetahui cara berhemat energi, khususnya energi listrik. Dari teks ini, kita dapat mengetahui cara untuk menghemat listrik adalah dengan tidak menyalakan lampu pada siang hari, menyalakan lampu hanya jika diperlukan, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan, dan menggunakan listrik seoptimal mungkin. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Kewajiban kita terhadap sumber energi antara lain menghemat energi dengan menggunakan seperlunya, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika kewajiban itu tadi sudah kita tunaikan, sudah sepantasnya kita memperoleh hak kita. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatan sehari-hari. Untuk hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperoleh selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Ayo membaca teks yang berjudul Manusia dan Lingkungan. Dari teks ini bisa kita gambarkan peta konsep seperti berikut ini. Salah satu lagu yang menceritakan mengenai lingkungan adalah lagu yang berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Ayo kita dengarkan bagaimana lagunya. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan selalu berusaha lindungi bumi kita, hemat menggunakan sumber daya alam agar terhindarkan
Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah pesisir, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat tergantung pada sumber daya alamnya, yaitu 1. Masyarakat daerah pantai. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata, kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. 2. Masyarakat daerah laut. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Pulau Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. 3. Masyarakat daerah sungai. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai yaitu mendirikan pasar terapung. 4. Masyarakat dataran tinggi. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. 5. Masyarakat dataran rendah. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Kamu telah mengetahui Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak yang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Ayo kita baca teks yang berjudul Konservasi Elang di Halimun Salak untuk mengetahui lebih banyak mengenai elang. Jika ada kata yang sulit dari teks ini, kalian dapat mengetahui artinya pada tabel berikut ini. Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain sebagainya. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bungong Jempa dari Aceh.
Salah satu aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan kondisi geografis di lingkungannya adalah menentukan bunga nasional. Bunga nasional setiap negara berbeda-beda. Berikut contoh bunga nasional beberapa bangsa. Sekarang saatnya mengerjakan tugas. Tugas 1, kerjakan di buku tulis dengan jelas dan rapi, lalu foto dan dikirimkan ke bu guru. Soalnya ada 5. Tugas 2, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada 3 narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya pada orang tuamu, bapak atau ibu guru, ataupun orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti tabel berikut ini. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Rabu, 21 April 2021. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.